Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami kelompok Fantastic Six. Di video kali ini kami akan menjelaskan apa itu tentang perkembangan ejaan bahasa Indonesia disertai dengan contoh-contohnya dan dampak positif dan negatif dari perkembangan teknologi terhadap kosakata bahasa Indonesia. Sebelum masuk ke dalam materi, izinkan saya memperkenalkan nama kelompok. Saya Sahabat Meloko sebagai ketua kelompok dan anggota saya Veto Mesak, Agnes Pa, Derenuk, Sirlinggelan, dan Yesir Batuk. Sejarah ejaan bahasa Indonesia diawali dengan ditetapkannya ejaan Van Opposition. Setelahnya ada beberapa pembaruan ejaan yang diubah oleh pemerintah, mulai dari ejaan Republik atau ejaan Soewandi, ejaan pembaruan, ejaan Melindo, ejaan baru atau lembaga bahasa dan kesusastraan LBK, ejaan yang disempurnakan EDA, hingga ejaan bahasa Indonesia EBA. Sejarah ejaan bahasa Indonesia diawali dengan ditetapkannya ejaan Van Opposition pada 901. Ejaan ini menggunakan huruf Latin dan sistem ejaan bahasa Belanda diciptakannya oleh Charles A. Van Opposition. Ejaan Van Opposition berlaku sampai tahun 947. Ciri-ciri ejaan ini yaitu penggunaan D untuk J, penggunaan OE untuk U. Contohnya ejaan ini yaitu terdapat dalam bunyi Sumpah Pemuda, kami poetra dan poetri Indonesia mengakui bertumpah darah Jangsatoe tanah Indonesia. 2. Ejaan Republik atau Soewandi tahun 1947 sampai 1956. Ejaan ini menggantikan ejaan Van Opposition setelah diresmikan pada tanggal 19 Maret 1947 berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Bahasa Indonesia. Ejaan ini disusun oleh Mr. Raden Soewandi yang pada waktu itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan. Ciri-ciri ejaan ini yaitu huruf O yang menjadi U ditulis dengan K, kata ulang boleh ditulis dengan angka. Contoh, goeroy menjadi guru, tak menjadi tak, ubur-ubur menjadi ubur-ubur. 3. Ejaan Pembaharuan tahun 1956 sampai 1961. Melalui Kongres Bahasa Indonesia kedua di Medan tahun 1954, Prof. M. Yamin menyarankan agar ejaan Soewandi disempurnakan. Konsep ejaan pembaharuan disusun oleh Prof. Prijono dan E. Katopo. Ciri-cirinya ejaan ini yaitu gabungan konsonan DJ diubah menjadi DZ dan disederhanakannya huruf-huruf yang merupakan gabungan konsonan dengan huruf tunggal. Contohnya, santai menjadi santai dan amboy menjadi amboy. 4. Ejaan Melindo tahun 1961 sampai tahun 1967. Ejaan ini merupakan akronomi dari Melayu Indonesia. Penyusunan ejaan ini disusun pada tahun 1959 atas kerjasama Indonesia dan Persekutuan Tanah Melayu yang dalam hal ini adalah Malaysia. Ejaan Melindo bertujuan untuk menyeragamkan ejaan yang digunakan kedua negara. Ciri-ciri ejaan Melindo yaitu gabungan konsonan TJ diganti dengan C dan gabungan konsonan NJ diganti dengan NC. Contohnya, cinta menjadi cinta, mencuci menjadi mencuci. 5. Ejaan Lembaga Bahasa dan Kesastraan atau LBK tahun 1967 sampai tahun 1972. Ejaan ini biasa dibilang adalah lanjutan dari ejaan Melindo. Panitianya masih campuran antara Indonesia dan Malaysia dan dibentuk pada tahun 1967. Isi dari ejaan ini juga tidak jauh berbeda dari ejaan yang disempurnakan, namun hanya berbeda di beberapa
kaidahnya. Ciri-ciri ejaan LBK yaitu mengembalikan penggunaan huruf Y untuk melambangkan bunyi Y dan mengembalikan penggunaan huruf C untuk melambangkan bunyi C. Contohnya, yalan menjadi jalan, cucer menjadi cukur. 6. Ejaan yang disempurnakan ED 1972 sampai 2015. Ejaan ini berlaku sejak 23 Mei 1972 pada masa Menteri Masrur Saleh. Ejaan ini mengalami 2 kali perbaikan, yaitu pada 1987 dan 2009. Ejaan ini mengatur secara lengkap tentang kaidah penulisan bahasa Indonesia, antara lain tentang unsur bahasa serapan, tanda baca, pemakaian kata, pelafalan huruf E, penggunaan huruf kapital, dan penggunaan cetak miring. Contoh ejaan disempurnakan: 1. J menjadi C, yaitu jara menjadi cara. 2. D menjadi J, yaitu jarak menjadi jarak. 3. J menjadi Y, yaitu sajam menjadi sayap. 7. Ejaan bahasa Indonesia tahun 2015 sampai sekarang. Ejaan ini diresmikan pada 2015 di masa pemerintahan Joko Widodo dan Anies Baswedan sebagai Menteri Pendidikan. Ejaan ini menyempurnakan ED, terutama dalam hal penempaan huruf diftong, penggunaan huruf kapital, dan cetak tebal. Huruf diftong yang berlaku antara lain I, AU, E, dan OI. Pelafalan huruf E menjadi 3 jenis, contohnya seperti pelafalan petak, kena, dan militer. Penulisan cetak tebal untuk menjelaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring dan bagian-bagian kurang seperti judul, bab, dan subbab. Huruf kapital pada nama julukan seseorang, contohnya Pak Haji Baharudin. Tanda elipsis digunakan dalam kalimat yang tidak selesai dalam dialog. Positif perkembangan teknologi kosakata bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Indonesia mulai dikenal oleh dunia internasional. Yang kedua, meningkatnya pengetahuan masyarakat internasional tentang bahasa Indonesia. Yang ketiga, meningkatnya terjemahan buku-buku ke dalam bahasa Indonesia. 4. Pengaruh global teknologi akan memperkaya kosakata bahasa Indonesia. Yang kelima, pertambahan bahasa Indonesia terjadi sangat cepat. Yang keenam, meningkatnya pengetahuan bahasa Indonesia terhadap warga asing. 7. Mengembangkan minat masyarakat terhadap bahasa Indonesia. Yang kedelapan, mempermudah akses informasi. Yang kesembilan, bahasa Indonesia dapat mengikuti perkembangan zaman dan dapat bersaing dengan negara lain. Yang ke-10, bahasa Indonesia lebih dikenal. Dampak negatif dari perkembangan teknologi terhadap kosakata bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu tidak lagi menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Yang kedua yaitu penyebaran bahasa yang tidak baku. Yang ketiga, banyak warga Indonesia menggunakan istilah asing. Yang keempat, membuat eksistensi bahasa Indonesia cukup terancam karena tidak adanya batasan antara negara dalam transfer budaya. Yang kelima, munculnya eksklusivitas dalam penggunaan bahasa asing mengakibatkan banyak anak muda menggunakan bahasa campuran dalam bersosial media. Yang keenam, berkurangnya minat generasi muda untuk mempelajari bahasa Indonesia. Yang ketujuh, bercampurnya bahasa Indonesia dengan bahasa-bahasa asing. Yang kedelapan, hilangnya budaya tradisional. Yang kesembilan, penggunaan bahasa gaul seringkali digunakan tanpa memperhatikan kaidah bahasa seharusnya. Yang kesepuluh yaitu semakin minimnya pengetahuan bahasa Indonesia oleh rakyat Indonesia. Kesimpulan, perkembangan teknologi memberikan dampak positif dan negatif terhadap kosakata bahasa Indonesia. Secara positif, teknologi memperkaya kosakata dengan istilah-istilah baru, mempermudah penyebaran dan pembelajaran kosakata, serta mendorong kreativitas dalam pembentukan kosakata baru. Namun secara negatif, teknologi juga dapat menggeser kosakata asli Indonesia dengan masuknya banyak kosakata asing, serta mendorong penggunaan bahasa gaul dan singkatan yang dapat menurunkan kualitas penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
Diperlukan upaya seimbang untuk melestarikan dan mengembangkan bahasa Indonesia agar tetap kuat dan sesuai dengan perkembangan zaman.